Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 4. Nah, ya bertasydid. Rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 atau yang di, nah maka itu adalah huruf lin. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan untuk membantu saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, yang masih terbata-bata, agar bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Quran. Kemudian juga yang belum memahami ilmu tajwid, agar bisa secepatnya memahami ilmu tajwid dengan sangat-sangat mudah, karena kami jelaskan dengan pelan-pelan insyaallah. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan pada surah Al-Baqarah ayat 183. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini huruf ya dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 4. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya, di atasnya ada alif kecil. Nah, maka huruf ya dibaca panjang. Nah, kemudian ini pada awalnya namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah, nah, tapi di lain kalimat. Nah, atau bisa kita pahami karena mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf hamzah tapi di lain kata. Kemudian ini dia namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Nah, panjangnya itu boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Nah, untuk lebih mempermudah, 4 harokat itu kira-kira 4 ketukan. 1, 2, 3, 4 begitu. Ya ayyuhalladzi. Nah, kemudian mana huruf hamzahnya? Nah, ini adalah huruf hamzah. Bukankah ini huruf alif begitu ya? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif yang memiliki harokat atau memiliki tanda baca, baik tanda baca ke atas seperti ini atau ke bawah atau dhammah, nah maka itu adalah huruf hamzah. Kalau ada huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, itu perlu untuk kita ingat. Kemudian di sini ada bacaan nabr. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya bertasydid, apabila berjumpa dengan huruf ya yang bertasydid, ini huruf ya, tanda tasydid itu seperti ini. Kemudian di belakang huruf ya yang bertasydid ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasroh atau dhammah, maka berlaku bacaan nabr pada huruf ya yang bertasydidnya itu. Nah, maka ini di nabr itu adalah penekanan pada huruf tertentu sehingga intonasi suaranya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Ini kita baca ya ayyuha ayya, ditekan seperti itu, ditekan ay, dikejut
Ya ayyuhalladzi. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang berjumpa dengan huruf syamsiyah, yakni huruf lam. Nah, di sini kan ada huruf lam yang bertasydid nih. Ini kalau diurai maka ada dua huruf lam nih. Nah, yang satunya itu ada huruf lam yang sukun. Nah, kemudian yang satunya ada huruf lam yang berharokat. Maka ini huruf syamsiyahnya yakni huruf lam. Nah, ya ayyuhalladzi, zi dibaca panjang. Ini namanya mad tabi'i. Mad tabi'i itu biasa disebut juga dengan mad asli. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Di belakang huruf ya yang sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah, baris satu ke bawah ini disebut juga dengan tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Kalau ada huruf ya sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka zi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah, kira-kiranya itu 2 ketukan. 1, 2 begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, a dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini ada alif kecil yang berdiri di atas huruf hamzah, maka huruf hamzahnya ini dibaca panjang. Nah, tadi sudah kami jelaskan di awal kenapa ini disebut huruf hamzah bukan huruf alif. Nah, sudah kami jelaskan. Ini namanya mad badal. Jadi kalau ada huruf hamzah yang dibaca panjang, itu namanya mad badal. Ini ada huruf hamzah nih ya, di tengah bacaan seperti ini. Nah, dibaca panjang nih. Nah, ini mad badal nih. Panjangnya itu sama dengan mad tabi'i, 2 harokat atau kira-kiranya 2 ketukan. Nah, amanu, nu dibaca panjang. Ini mad tabi'i. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 atau yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Di belakang huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang posisinya tepat berada di belakang huruf waw sukun, maka dibaca panjang. Maka nu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Amanu kutiba alaikumus shiyam. Nah, di sini ada huruf ya sukun. Nah, kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun atau huruf ya sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, baris satu ke atas disebut juga dengan tanda baca fathah. Nah, maka kalau ada huruf ya sukun, huruf waw sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka itu adalah huruf lin. Maka huruf ya di sini huruf ya sukun, karena di belakang huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, maka cara melafazkannya itu mudah saja, dilunakkan alai. Jangan dibaca alai. Nah, itu harus diperhatikan juga ya. Karena kadang bahkan sering kita dengar kurang hati-hati dalam menyebut huruf lin sehingga huruf linnya itu condong ke huruf e. Jangan ya, dilunakkan saja. Alai, jangan ali, jangan alaikumus shiyam. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf shad. Nah, perhatikan huruf shad itu termasuk salah satu daripada huruf syamsiyah. Maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Nah, karena cara bacanya itu diidghamkan, huruf lamnya ini dia kan tidak dibaca langsung ke huruf shadnya begitu. Maka langsung masuk ke huruf shad, maka biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah.
alaikumus ya. Nah, kemudian ya dibaca panjang. Ini mad tabi'i. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf yang memiliki tanda baca fathah. Atau lebih mudahnya seperti ini. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan alif, di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, maka dia dibaca panjang. Ini alif. Nah, di belakangnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang di belakangnya ini dibaca panjang, yang posisinya tepat berada di belakang alif, kalau dia memiliki tanda baca fathah seperti itu. Ini mad tabi'i, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Alaikumus siyamu kama, ma dibaca panjang. Nah, penjelasannya sama dengan huruf ya ini tadi. Masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, maka dia dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Kama kutiba 'alal ladzi. Nah, di sini kita berjumpa dengan alif lam syamsiyah lagi. Tadi sudah detail kami jelaskan di sini. Nah, huruf syamsiyahnya adalah huruf lam. Dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Di belakang huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, maka dia dibaca panjang. Maka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. 'Alal ladzina min qablikum. Nah, dan sukun berjumpa dengan huruf qaf. Namun sebelum itu silakan perhatikan terlebih dahulu. Nah, di samping silakan perhatikan di layar itu. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 itu namanya fathah tain. Yang nomor 2 namanya kasrah tain. Yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Nah, kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya. Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini. Ini nun sukun. Setiap berjumpa dengan huruf nun sukun, kita perhatikan huruf di depannya huruf apa. Terjadilah hukum tajwid. Kita perhatikan di depan huruf nun sukun ini huruf qaf. Nah, kita lihat di samping huruf qaf termasuk kepada huruf ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa disebut ab'ad? Karena dia jauh. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf qaf ini dia sudah berjauhan gitu. Nah, maka cara bacanya itu disamarkan, kemudian juga didengungkan. Akan tetapi dia di sini ab'ad. Jadi kadar dengungnya itu dia lebih tinggi, lebih dominan. Jadi lebih condong berbunyi eng gitu. Min qablikum. Nah, didengungkan itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Min qablikum. Nah, kemudian di sini ada huruf ba. Kemudian dia huruf ba-nya ini sukun. Nah, perhatikan di samping huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya adalah huruf ba. Jadi kalau dia sukun maka dipantulkan cara bacanya. Ini huruf ba, tanda sukun seperti ini. Berarti huruf ba ini dipantulkan cara bacanya. Min qab, mantul seperti itu. Qablikum. Huruf mim sukun berjumpa dengan huruf lam. Nah, perhatikan di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 3 itu. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, di depannya bukan huruf ba, di depannya bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun nih, di depannya huruf lam. Di sini bukan huruf ba, di sini bukan huruf mim tapi huruf lam. Nah, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi jangan dipanjangkan, jangan ditahan suaranya, pendek saja. Min qablikum la'allakum. Nah, ini mim sukun berjumpa dengan huruf ta. Nah, penjelasannya sama masih di yang nomor 3 itu. Nah,
Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, di depannya bukan huruf ba, di depannya bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun, di depannya huruf ta, bukan huruf ba, bukan huruf mim, ya izhar syafawi hukumnya begitu. La'allakum tattaqun. Nah, kemudian kun dibaca panjang. Ini namanya mad arid lis sukun. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah itu. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, di belakang huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang di belakang huruf waw sukun ini dibaca panjang. Nah, pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang disukunkan atau berjumpa dengan huruf yang dimatikan. Nah, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan begitu. Mana huruf yang kita sukunkan itu yang mana gitu kan? Huruf nun. Nah, ini kan kalau kita berwakaf di huruf nun ya, atau memutus bacaan atau berhenti di huruf nun, nah, maka ini kita matikan huruf nunnya. Kita baca tattaqun. Nah, jangan dibaca tattaquna, jangan, tapi tattaqun seperti itu. Kenapa kok dibaca tattaqun bukan tattaquna? Kenapa huruf nunnya ini kok dimatikan atau disukunkan? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila kita berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran berhenti ya, atau berwakaf tepat di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, makanya disukunkan begitu. Nah, kemudian di sini ada tanda wakaf mamnu'. Nah, wakaf mamnu' ini biasanya kan bermakna dilarang untuk berwakaf. Akan tetapi kalau misalkan wakaf mamnu itu berada di akhir suatu ayat, maka kita tidak apa-apa berhenti tepat di wakaf mamnu tersebut. Ini kan wakaf mamnu'nya itu berada di akhir suatu ayat nih. Jadi kita boleh berwakaf di sini begitu, walaupun di sini ada tanda wakaf mamnu'nya begitu. Sekarang kita baca bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim.